Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Fakulla bid'atin dolalah fa inna kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian dan memberikan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang sampai saat ini masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tidak mungkin untuk kita mampu membalasnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan taufik untuk kita melanjutkan kajian online rutin kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-28 di dalam pembahasan kitab ini. Dan di pertemuan yang ke-28 ini kita akan membahas tentang keutamaan menanggung anak yatim. Keutamaan menanggung anak yatim. Baik, kita bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Bukhari, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun fadlu may ya'ulul yatima. Bab keutamaan orang-orang yang menanggung anak yatim. Kata beliau, haddatsana Ismail, telah mengabarkan kepada kami Ismail. Haddatsani Malik, telah mengabarkan kepadanya Malik, an Thawri ibnu Zaid, dari Thawri ibnu Zaid, an Abil Ghaith, dari Abil Ghaith, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armatil wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menghidupi para janda dan orang yang menghidupi dari orang-orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari serta melaksanakan salat malam di malam hari. Iya. Naam. Masya Allah. Tentu ini keutamaan yang sangat besar ya. Di sini ada dua hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah keutamaan menghidupi para janda, yakni menyantuni para janda. Para janda yang dimaksud di sini adalah al-armalah, yakni wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya, wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya. Atau ya, orang miskin. Nah, atau orang-orang miskin
menyantuni mereka. Jadi dua hal ini, barang siapa yang menyantuninya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan mereka seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan permisalan seperti orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwasanya berjihad di jalan Allah adalah keutamaan, adalah amalan yang sangat agung di dalam Islam dan memiliki keutamaan yang besar. Nah, dan di antara amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang bisa menyamai pahala orang yang berjihad adalah orang yang menyantuni para janda dan orang-orang miskin. Ya. Bahkan tidak sampai di situ, orang yang menyantuni para janda dan orang miskin itu seperti orang yang berpuasa di siang hari dan melaksanakan salat lail di malam hari. Iya. Naam. Ya. Dan ini di antara pengaplikasian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wallahu fi auni abdi ma kana abdi fi auni akhihi. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan prasangkaan seseorang kepada saudaranya. Ya. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada kita. Iya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Iya. Nah, dan di antara kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dari orang-orang yang berbuat baik, khususnya kepada para janda dan orang-orang miskin, Allah memberikan pahala menyamakan dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari, dan seperti orang yang senantiasa salat di malam hari. Iya. Nah, insyaallah ya. Ini keutamaan menanggung janda dan orang miskin. Iya. Nah, dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadis ini, dan beliau memberi judul bahwasanya bab fadlu may ya'ulul yatima, bab orang yang menanggung anak yatim, karena biasanya orang-orang miskin itu dari kalangan anak yatim. Orang-orang miskin itu biasanya dari kalangan anak yang telah meninggal orang tuanya, khususnya meninggal ayahnya. Naam. Jadi di antara orang miskin itu kebanyakannya mereka telah meninggal orang tuanya, telah yatim. Baik. Lalu kemudian disebutkan hadis yang ke-132. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib An-Zuhri, telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman. Kalau dia berkata akhbarana Syu'aib, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib An-Zuhri dari Az-Zuhri. Qala haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar, mengabarkan kepadanya Abdullah Abi Bakar an Urwata ibnu Zubair, dari Urwa ibnu Zubair mengabarkan kepadanya anna Aisyah zauja Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, ja'atni imra'atan mu'aha ibnatani laha fasa'altani falam tajid 'indi illa tamratan wahidatan fa'ataituha faqasamatha baina ibnatayha thumma qamat fakharajat fadakhala Nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathuhu faqala may yali min hadhi albanati syai'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Iya. Jadi istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu taala Ummul Mukminin berkata bahwasanya seorang wanita
Seorang wanita mendatangiku dan dia membawa dua anak wanitanya, dua anak perempuannya. Lalu kemudian wanita tersebut meminta makanan kepadaku. Dan kala itu aku hanya memiliki satu buah biji kurma. Insyaallah. Ini kehidupan Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu aku tidak memiliki apa-apa dari makanan kecuali satu buah biji kurma. Ya. Nah, tidak cukup untuk dirinya, tidak cukup untuk suaminya. Ya. Tiba-tiba ada orang yang meminta, Masya Allah ya. Ini bentuk pengaplikasian daripada hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Iya. 6. La yu'minu ahadukum hatta tunfiku mimma tuhibbun. 6. Tidak beriman di antara kalian sampai dia menginfakkan dari harta yang dia cintai. Satu biji kurma yang dia miliki, yang harusnya dia makan ataupun diberikan atau dibagi dua dengan suaminya tercinta ini Nabi kita Muhammad salawatu rabbih wassalamu alaihi tatliman katsira. Akan tetapi tatkala ada orang lain yang membutuhkan, walaupun dia butuh dia berikan. Iya. Ini sikap Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Nah, kita terkadang memiliki banyak makanan, banyak minuman. Itu pun masih enggan untuk memberi. Allahul musta'an. Iya, maka Aisyah memberikan kurma yang dia miliki itu kepada orang tua tersebut yang memiliki dua orang anak. Maka si ibu pun, si wanita itu pun membagi dua dari kurma itu, yang masing-masing potongannya diberikan kepada anaknya. Iya. Lalu kemudian mereka pergi. Maka kisah ini diceritakan kepada Nabi SAW. Kisah ini diceritakan Aisyah kepada suaminya tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Naam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "May yali min hadhihi al-banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mengayomi kedua wanita tersebut, berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi sebab atau perbuatan baik terhadap kedua anak tersebut menjadi sebab atau menjadi pelindung atau menjadi tirai penghalang antara dirinya dengan neraka, dengan api neraka. Ini sudah kita sebutkan dalam pembahasan keutamaan mengayomi dua anak wanita. Dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kembali hadis ini dalam bab keutamaan mengayomi anak yatim, karena si dua anak ini bersama ibunya telah yatim. Sudah tidak memiliki orang tua, maksudnya tidak memiliki ayah, tidak memiliki bapak. Iya. Nah, baik. Jadi sudah mendapatkan 4 keutamaan. Kita sudah sebutkan 4 keutamaan mengayomi anak yatim dari 2 hadis ini. Yang pertama tadi, keutamaan mengayomi anak yatim adalah seperti seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seperti seseorang yang senantiasa berpuasa di siang hari. Yang ketiga, seperti seseorang yang senantiasa mengerjakan salat lail, salat malam di mana hari. Yang keempat, akan menjadi tirai atau pelindung dirinya dari api neraka. Baik. Selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya ini disebutkan dalam bab yang ke-75. Baik. Bab yang ke-75 ya. Tadi hadis yang kedua tadi, bab yang ke-74. Bab yang ke-75 sama ya. Keutamaan menanggung anak yatim. Hadis yang ke-133. Ya. Bab fallu may ya'ulul yatiman
Haddatsana Abul Yaman qala Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman qala akhbarana Syuaib telah mengabarkan kepada kami Syuaib ani Zuhri dari Az-Zuhri haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar bahwasanya beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Abdullah ibnu Abi Bakar annal Urwata ibnu Zubair bahwasanya Urwa ibnu Zubair akhbarahu mengabarkan afwan. Ini tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, hadis yang ke-133 haddatsana Abdullah ibnu Muhammad mengabarkan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah an Safwan dari Sufyan qala haddatsani Unaisah mengabarkan kepadaku Unaisah an Sa'id binti Murrah ya dari Sa'id binti Murrah an abiha dari ayahnya anin Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini au kahadhi min hadhi. Iya. Nah, kata Nabi SAW, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga kelak bagaikan dua jari ini. Iya. Nah, Sufyan periwayat hadis ya ragu dengan dua jari tersebut apakah antara jari telunjuk dengan jari tengah atau jari tengah dengan jari manis. Iya. Beliau ragu apakah Nabi SAW kala itu mengangkat mempermisalkan seperti ini atau seperti ini. Iya. Nah, yang mudah seperti ini ya. Nah, jadi orang yang mengayomi anak yatim, kedudukan beliau, kedudukan mereka nanti bersama Nabi SAW seperti ini. Iya. Begitu dekat. Iya. Ini sudah keutamaan yang kelima, ya, keutamaan yang kelima. Dan di hadis yang selanjutnya, ya, di hadis yang selanjutnya itu akan disebutkannya hadis yang datang dari Sahal bin Sa'id, di mana Nabi SAW qala ana wa kafilul yatim fil jannah hakatha wa qala bi isbi'ahi sababati wal wusta. Naam. Kata Nabi SAW dari Sahal bin Sa'ad, ya, dari Sahal bin Sa'ad, kata Nabi SAW, aku dan orang yang senantiasa mengayomi atau menanggung anak yatim di surga kelak, ya, seperti ini, sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini penguat dari hadis yang tadi. Sambil mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Ya. Jadi kedudukan orang yang mengayomi anak yatim bersama Nabi SAW kelak di surga seperti ini. Dekat dengan Nabi SAW. Tentu hadis-hadis ini, hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan dan pahala menyantuni dan mengayomi anak yatim. Iya. Olehnya itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis-hadis ini dalam bab ya fadlu may ya'ulul yatima. Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Iya. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang menanggung anak yatim di dunia akan mendapati kedudukan yang tinggi di akhirat, itu dimasukkan ke dalam surga ya. Termasuk sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ditambah lagi di surga ia bersama Nabi SAW. Kedudukannya akan dekat bersama Nabi SAW. Ya. Nah, para sahabat ridwanu alaihim ajmain itu memiliki keutamaan karena kedekatan mereka dengan Nabi SAW sewaktu di dunia. Dan tentu mereka juga akan mendapatkan keutamaan dekat bersama Nabi SAW di surga. Karena mereka para sahabat adalah orang yang paling pertama beriman kepada Nabi SAW. Orang yang paling memaksimalkan, mentaati, beriman dan mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan mereka akan mendapatkan pahala ya dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Karena sebab-sebab mereka kita merasakan keimanan, sebab-sebab perjuangan mereka kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Ya. Kita bisa merasakan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dari riwayat-riwayat hadis yang mereka riwayatkan. Dan mereka akan mendapatkan begitu banyak keutamaan. Nah, untuk meraih keutamaan itu kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Bahwa di antara jalan untuk meraih keutamaan berada di sisi Nabi SAW, bersama Nabi SAW di surga,
adalah mengayomi anak yatim. Ya. Nah, mengayomi anak yatim. Jadi sudah terkumpul berapa keutamaan? 1, keutamaan seperti seorang berjihad di jalan Allah. 2, keutamaan seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari. 3, orang yang mengayomi anak yatim seperti orang yang senantiasa salat malam. Ya. Yang keempat, orang yang mengayomi anak yatim ya, akan menjadi tirai antara dirinya dengan api neraka. Ya. Yang kelima, orang mengayomi anak yatim menjadi sebab dia dimasukkan ke surga. Yang keenam, orang yang mengayomi dan menyantuni anak yatim akan mendapatkan kedudukan dekat dengan Nabi SAW di surga. Nah, Masya Allah. Dari hadis-hadis yang kita sebutkan, ya, ada 6 keutamaan mengayomi anak yatim. Ya. Olehnya itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Setelah kajian ini usai, maka ya bersegeralah untuk mengaplikasikan dari ilmu yang kita miliki. Ya, santuni anak yatim. Ya. Nah, cari mereka, apalagi kalau anak yatim itu adalah kerabat kita, ya tentu ya lebih pantas untuk kita ya, santuni mereka, ayomi mereka. Ya. Berikan mereka dari apa-apa yang bisa kita berikan. Ya. Dari kebutuhan mereka, mungkin mereka butuh pakaian, kita berikan pakaian. Kalau mereka butuh makanan, kita berikan makanan. Apa saja dari kebutuhan mereka yang kita sanggupi memenuhinya, maka penuhi. Itu termasuk dari menyantuni anak yatim. Ya. Apalagi kalau seseorang diberikan kemudahan untuk membuat misalnya rumah untuk mereka, lalu kemudian dikumpulkan beberapa orang anak yatim ya di rumah tersebut, lalu mereka memberinya makan, memberinya pakaian, menyantuninya. Ya. Dan tentu di antara hal yang paling penting diberikan kepada mereka adalah ilmu. Diajarkan ilmu. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan tentang ya Al-Qur'an, diajarkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan pemahaman yang benar tentunya. Ya. Tentu itu yang lebih utama kita berikan kepada mereka agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bisa menambah dari pemberian-pemberian dari santunan-santunan yang lain seperti makanan, pakaian, maka itu lebih baik. Ya. Sehingga kita pun akan mendapatkan dari 6 keutamaan yang tadi sudah kita sebutkan. Baik, ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan rasa takut dan membuahkan amal soleh. Ya, dari apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah, dan mewafatkan kita di atasnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.